Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Umi Aisyah Maulida dan teman sekelompok saya yaitu Aulia Nur Islami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan kesehatannya sehingga kita bisa hadir pada perkuliahan kali ini. Yang saya hormati Bapak dosen kita yaitu Ustaz Farhan Kamilullah dan kepada teman-teman mahasiswa semuanya sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang zakat profesi dan wakaf uang atau tunai. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang zakat profesi, yaitu ada pengertiannya, hukum, syarat, waktu, dan contoh perhitungannya. Sementara teman saya nanti akan melanjutkan tentang wakaf tunai, yaitu ada definisi, manajemen, peranan, strategi, dan manfaatnya. Oke, yang pertama ada zakat profesi. Pengertian zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Akan tetapi, jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau diri dan keluarganya, ia lebih pantas menjadi mustahik atau penerima zakat. Sedangkan, jika hasilnya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakatnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal oleh masyarakat generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetailan yang setara dengan tipe zakat lainnya. Namun, bukan berarti pendapat dari hasil profesi terbebas dari zakat. Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan. Selanjutnya adalah hukum zakat profesi. Ada sebagian kalangan menganggap ketentuan zakat profesi tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah zakat mal. Namun, hakikat dari kedua jenis zakat ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Sebab setiap muslim yang memiliki harta dan sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib baginya untuk berzakat. Nah, ada dasar hukum serta ketentuan zakat profesi ini. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ayat tersebut juga dikuatkan lagi oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah atau zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Selanjutnya adalah syarat orang yang berzakat. Seseorang yang wajib menunaikan zakat profesi harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang A. Islam. Ini perintah wajib zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, tapi hanya ditunjukkan untuk kaum muslim. Yang B. Merdeka. Syarat ini untuk membedakan kewajiban perintah berzakat antara orang-orang yang merdeka
dengan budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya. Orang yang merdeka wajib membayar zakat, sedangkan budak berhak menerima zakat. Yang C. Berakal dan baligh. Untuk orang yang tidak berakal atau gila, serta anak-anak yang belum mencapai usia balik, tidak wajib membayar zakat. Kewajiban zakat dikenakan pada keluarganya yang mampu dan menanggungnya. Dan yang D. Memiliki nisab. Nisab merupakan jumlah batas minimum yang dikenakan zakat. Pengertian nisab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan secara syariat atau agama untuk menjadi acuan dalam menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya jika telah sampai pada ukurannya. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah, ya lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Selanjutnya yaitu mustahik zakat. Seperti yang berlaku dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu ada fakir, miskin, amil, para mualaf, rikab atau hamba sahaya, gharinin atau orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil atau para musafir. Zakat bisa langsung ditingkatkan kepada golongan yang membutuhkan di sekitar kalian atau melalui lembaga amil yang didistribusikan. Kelebihan membayar zakat, tahapan melalui lembaga amil di mana sasaran penerima lebih luas, zakat lebih tepat sasaran, lebih praktis, dan kalian juga bisa mendapatkan laporan bulanan dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi, ini kita sudah melihat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan umat muslim. Jika sudah memenuhi syarat namun tidak menunaikannya, maka akan berdosa. Selanjutnya yaitu syarat sah zakat profesi. Hukum zakat profesi memang wajib untuk semua muslim yang sudah mempunyai penghasilan. Namun, untuk mengeluarkan zakat ini ada syarat khususnya. Adapun syarat sah harta yang dikeluarkan untuk zakat profesi adalah 1. Harta dikuasai penuh. Syarat yang pertama adalah harta yang dimiliki dikuasai penuh, maksudnya bahwa harta atau penghasilan yang dimiliki adalah memang milik sendiri, bukan milik bersama dengan orang lain. Yang kedua, hartanya berkembang dan lebih dari kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan berkembang dan menguntungkan adalah harta atau penghasilan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok. Jika penghasilan yang didapatkan masih kurang atau hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Nah, yang ketiga, mencapai nisab. Syarat yang ketiga untuk mengeluarkan zakat profesi adalah harta tersebut mencapai nisab. Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian, yaitu 522 kg beras atau bahan pokok. Perhitungan nisab dari zakat profesi ini disesuaikan dengan harga beras atau bahan pokok. Misalnya, harga beras saat ini adalah 9.000, maka nisabnya adalah 522 kg dikali 9.000 sama dengan 4.698. Jika penghasilan kamu sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesi. Yang keempat adalah bebas dari hutang. Syarat yang terakhir adalah harta sudah terbebas dari hutang. Penghasilan yang kamu dapatkan haruslah bebas dari hutang. Jadi, bayarlah terlebih dahulu hutangmu, baru hitung dan bayar zakat profesinya. Selanjutnya, waktu pengeluaran zakat dan besar kadarnya.
Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi. Nah, dari pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul atau sudah cukup setahun, terhitung dari kekayaan itu didapat. Yang pertama ada nisab. Nisab zakat pendapatan atau profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasak atau 652,8 kg gabah, setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah 4.000 per kilo, maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4.000 menjadi sebesar 2.080.000. Dan yang kedua, kadar zakat. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar zakat profesi yang dikiaskan dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadis yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah bila engkau memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar atau 2,5%. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Selanjutnya, cara menghitung zakat profesi. Menurut Yusuf Qaradawi, perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi 2 cara. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung setelah penghasilan diterima. Yang pertama, metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan atau kecil tanggungannya. Contoh, seseorang yang masih lajang dengan penghasilan 3 juta tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 3 juta, yaitu sama dengan 75.000 per bulan atau 900.000 per tahun. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Yang kedua, yaitu metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh, seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan 3 juta dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 3 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 37.500 per bulan atau 450.000 per tahun. Dengan catatan apabila sudah mencapai nisab. Dalam contoh 1.500.000 seolah-olah sudah mencapai nisab ya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Aulia mengenai wakaf tunai. Poin yang pertama, definisi wakaf uang atau wakaf tunai itu sendiri. Nah, wakaf uang atau wakaf tunai menurut Syukri tahun 2014 merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf uang dapat juga diartikan sebagai mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasi oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa. Berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda bergerak yang dapat diwakafkan yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun definisi wakaf uang adalah jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang manajemen investasi wakaf uang. Yang pertama yaitu tentang investasi mudharabah. Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membagikan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, menengah atau UMKM. Dalam hal ini, pengelola wakaf uang atau nazir berperan sebagai sahibul mal yang menyediakan modal 100% dari usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil. Sementara itu, pengusaha atau petani adalah sebagai mudharib yang memutarkan dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha atau petani dengan sahibul mal yakni nazir wakaf. Yang kedua yaitu melalui investasi musyarakah. Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah, hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung secara bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil, menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, investasi yang selanjutnya yaitu investasi ijarah atau sewa menyewa. Salah satu contoh yang bisa dilakukan dengan sistem investasi ijarah adalah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini, pengelola wakaf menyediakan dana wakaf untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf seperti perbelanjaan, rumah sakit, apartemen, dan lain-lain. Kemudian, pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut. Nah, dari keuntungan sewa menyewa tersebut, jadilah dana wakaf yang akan dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang investasi murabahah. Dalam investasi murabahah, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha atau entrepreneur yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Melalui investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat produksi. Adapun cara pengelolaan wakaf uang menurut Munzir Qahaf adalah yang pertama yaitu wakaf uang, badan wakaf atau pengelola wakaf menerima wakaf uang. Yang kedua, bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Yang ketiga, bentuk wakaf investasi dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang urgensi dan peranan wakaf uang dalam perekonomian. Salah satu sumber dana sosial potensial di Indonesia adalah dana umat. Dana umat berkaitan dengan ajaran keagamaan atau berasal dari komunitas keagamaan. Potensi dana umat ini besar karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma atau untuk bersedekah. Nah, oleh sebab itu, sudah saatnya Indonesia mengembangkan wakaf uang karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi umat. Wakaf uang menjadi sangat penting dikembangkan karena yang pertama yaitu terhadap wakif. Nah, urgensi wakaf uang bagi wakif adalah seorang wakif tidak perlu menunggu menjadi kaya atau mempunyai uang yang banyak untuk dibelikan tanah atau bangunan guna melaksanakan wakaf. Karena wakaf uang tidak ditentukan batas dan jumlahnya, berbeda dengan zakat yang ditentukan dengan jumlah dan kadarnya. Nah, yang poin selanjutnya itu terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Hal ini dapat digambarkan sebagai ilustrasi berikutnya. Misalnya jika ada 20 juta umat Islam Indonesia, dari 210 juta umat Islam mewakafkan sebagian hartanya sebesar 50.000. Nah, dalam hitungan sederhana akan diperoleh dana sebesar 1 triliun rupiah dana wakaf yang siap untuk diinvestasikan. Jika dana itu dititipkan di bank syariah
dengan sistem bagi hasil 10% per tahun, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar yang siap dimanfaatkan sebesar 100 miliar rupiah. Perhitungan ini baru untuk satu kali wakaf. Lantas bagaimana kalau umat Islam Indonesia sekitar 100 juta orang mewakafkan uangnya dan dilakukan secara berulang-ulang dalam beberapa periode. Karena wakaf dapat dilakukan kapan saja, tentulah dana wakaf itu akan terkumpul dalam jumlah yang besar dan sangat potensial untuk menjadi sumber dana investasi bagi pengembangan ekonomi umat. Nah, yaitu untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan ilustrasi di atas, bila 100 miliar sebagai hasil dari menginvestasikan dana wakaf dari 1 triliun, betapa banyak orang miskin akan mendapatkan manfaat dari dana tersebut melalui modal kerja. Sekian ribu anak yatim dan panti asuhan dapat disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat diperbaiki, sekian balai kesehatan dapat didirikan, dan sekian pedagang dan petani kecil dapat diberikan modal kerja. Teman-teman, dari poin peranan wakaf dalam perekonomian yang selanjutnya yaitu tentang terhadap lembaga keuangan syariah penerima titipan dana wakaf. Nah, jika wakaf tunai yang terhimpun dititipkan kepada bank syariah dan dikelola secara profesional akan berpengaruh positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut, sehingga sehingga modal bank akan bertambah sebagai perolehan pendapatan alternatif. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Nah, jika potensi wakaf uang dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat mewujudkan lebih lanjut, potensi ini akan membantu menjaga stabilitas politik. Nah, hasil dari pengelolaan dana wakaf dapat menjaga stabilitas politik akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang meliputi pendapatan yang lebih tinggi dan tersedianya lapangan kerja. Keadaan ini akan dapat mengurangi beban APBN pemerintah dan menambah definisi negara. Ini ada poin yaitu tentang strategi pengembangan wakaf uang. Nah, apa sih strateginya? Poin yang pertama yaitu sosialisasi. Nah, dari sosialisasi kita harus sosialisasi konsep. Bagaimana dana itu dialirkan, bagaimana sistemnya, tadi seperti ada investasi mudharabah, investasi ijarah. Nah, itu perlu kita memperkenalkan kepada masyarakat luas. Sosialisasi konsepnya bagaimana, cara kerja wakaf uang itu tersebut bagaimana. Nah, strategi yang kedua yaitu tentang pembentukan institusi wakaf. Kita juga perlu memperkenalkan institusi wakaf tersebut. Nah, di Indonesia ini lembaga wakaf uang secara khusus mengelola dana wakaf tunai secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, tugas dari Badan Wakaf Indonesia ini adalah antara lain melakukan pembinaan terhadap nazir dan mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berkala nasional dan internasional. Dan tugas lainnya, kita harus memperkenalkan badan institusi wakaf tersebut seperti BWI tadi. Nah, strategi yang ketiga yaitu kita harus pendekatan kepada calon wakif. Nah, pendekatan kepada calon wakif ini poin yang pertama ada melalui acara keagamaan. Nah, dalam acara keagamaan itu bisa kita selipkan bahwa wakaf ada grup ganjaran dari wakaf tersebut seperti apa, pahala seperti apa, kita perlu sosialisasinya melalui acara keagamaan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan kesejahteraan sosial. Nah, wakaf memiliki peran yang sangat strategis di tengah-tengah kemiskinan yang membelenggu di umat di Indonesia. Untuk itu, pola penyadaran yang terus-menerus dilakukan agar pemilik harta meningkatkan volume ibadah yang berdimensi sosial gitu dengan melalui wakaf uang tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan. Nah, dalam poin ini kita perlu sosialisasi. Dalam sosialisasi kita selipkan dokumentasi bahwa kita sudah berhasil mendirikan sebuah sekolah dari dana wakaf masyarakat, terhimpun sudah berapa dari tahun ke berapa. Nah, itu kita perlu menunjukkan bukti keberhasilan dalam pengelolaan
lembaga wakaf keuangan kita gitu. Nah, poin yang selanjutnya itu untuk pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil. Nah, prioritas penggunaan dari pemanfaatan benda-benda wakaf begitu penting sehingga sasaran wakaf dapat dicapai dengan baik. Pemanfaatan benda-benda wakaf bisa dilakukan secara maksimal dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Nah, strategi pengembangan wakaf uang yang selanjutnya yaitu pendekatan kepada nazir wakaf. Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nazir wakaf sangat dibutuhkan, bahkan sangat penting, karena di pundak nazir wakaflah tanggung jawab dan kewajiban memelihara serta mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan hasilnya kepada mauquf alaih atau sasaran wakaf. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazir wakaf diperlukan sistem manajemen SDM yang handal. Nah, untuk mencapai hal itu diperlukan upaya pembinaan nazir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenaziran secara produktif dan berkualitas. Strategi pengembangan wakaf uang yang terakhir yaitu memberi peran lembaga penjamin syariah. Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam kajian ekonomi syariah, pengelolaan wakaf tunai harus betul-betul aman karena terkait dengan keabadian harta wakaf yang tidak boleh berkurang. Secara alami, risiko kerugian dalam setiap usaha yang dilakukan kadang sulit dihindari. Dengan beberapa langkah strategis ini, wakaf tunai akan mudah diterima dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga potensi wakaf yang begitu besar dapat digali dan dikelola secara profesional. Teman-teman, kita sudah sampai pada poin terakhir, yaitu apa sih manfaat wakaf uang itu? Nah, di sini ada 4 manfaat wakaf uang atau wakaf tunai tersebut. Yang pertama, wakaf tunai jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Nah, yang kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan baik dengan melakukan pembangunan gedung pertokoan, rumah sewaan atau diolah sebagai lahan pertanian. Manfaat yang ketiga yaitu dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji guru serta karyawan apa adanya. Manfaat wakaf uang yang terakhir atau yang keempat yaitu umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.